Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti memiliki kelebihan pada dirinya. Hal ini juga terdapat pada figur seorang Gus Maksum. Pada kesempatan video kali ini, KKW akan memberikan beberapa kisah dari kesaktian dan karomah dari Gus Maksum. Kisah-kisah berikut ini adalah berdasarkan fakta yang diceritakan langsung oleh beberapa narasumber, baik yang ikut bersama Gus Maksum maupun yang melihat langsung kejadian-kejadian itu. Fenomena-fenomena keluar biasaan ini disangkalnya tatkala dikonfirmasi kepada beliau ketika masih hidup. Beliau selalu mengatakan bahwa kejadian-kejadian yang dialaminya itu semata-mata hanyalah atas izin dan pertolongan Allah, tidak lebih dari itu. Pertama, keistimewaan sejak kecil. Keistimewaan Gus Maksum sudah tampak sejak kecil. Pada waktu itu Gus Maksum kecil mampu melompat melayang dari satu tiang ke tiang yang lainnya di Masjid Kanigoro. Ia juga mampu berputar cepat di atas piring tanpa pecah laksana gangsing. Padahal waktu itu ia belum mahir ilmu silat. Gus Maksum kecil juga pernah melempar seekor kuda seperti melempar sandal. Padahal waktu itu bobot angkatan beliau tidak lebih dari 20 kg. Di masa remaja, Gus Maksum pernah membantu salah seorang familinya untuk memasang lembu bajakannya. Ketika hendak memasang, tiba-tiba lembu itu mengamuk dan dengan cepat dan kuat menerjang ke arah dada Gus Maksum. Dengan refleks, beliau menangkis dan berbalik menerkam. Dan apa yang terjadi membuat semua orang yang melihatnya heran karena lembu itu terpelanting beberapa meter jauhnya. Menanggapi kejadian tersebut, Gus Maksum hanya berkata, semua hanyalah kebetulan saja dan berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, rambut tidak mempan dipotong, alias beliau dikenal sebagai kiai yang memiliki rambut gondrong. Penampilan Gus Maksum dengan rambut gondrongnya bukan sekedar gaya atau hobi semata, tetapi rambut gondrongnya itu merupakan sebuah ijazah yang didapat dari guru beliau, yaitu Habib Baharun Merican Kediri. Hasil dari pengalaman itu, sering terjadi keanehan-keanehan terkait dengan rambut beliau ini. Seperti rambut beliau bisa berdiri, bisa mengeluarkan api, serta tidak mempan dipotong. Bukti daripada itu adalah pada dekade tahun 1970-an, beliau pernah terjaring razia rambut panjang. Namun terjadi keanehan. Setiap kali aparat menggunting rambutnya, rambut itu tidak terpotong. Bahkan setiap gunting yang tajam beradu dengan rambut beliau selalu mengeluarkan percikan api. Kejadian ini pernah dimuat di harian Republika. Ketiga, menaklukkan jin. Berbicara tentang Gus Maksum, orang awam biasanya akan langsung berasosiasi tentang jin. Tapi apakah benar Gus Maksum memelihara jin seperti banyak diperbincangkan orang? Anggapan ini tidaklah benar. Yang benar, Gus Maksum tidak pernah memelihara jin. Tapi kalau beliau sering menaklukkan jin yang mengganggu, itu memang benar. Gus Maksum pernah menaklukkan patihnya jin, namanya jin Dempul. Ketika Gus Maksum menolong orang yang kesurupan, orang tersebut berhasil disembuhkan Gus Maksum setelah jin di dalam tubuh orang itu berhasil ditaklukkan. Ketiga, menghadapi puluhan orang sendirian. Salah satu kisah yang menunjukkan keberanian Gus Maksum adalah ketika beliau harus bentrok dengan orang-orang PKI di alun-alun. Gus Maksum yang waktu itu sangat muda usianya mampu mengalahkan mereka semua.
Dalam pertempuran itu, Gus Maksum bukan hanya menggunakan olah kanuragan, tapi juga dengan olah batinnya. Peristiwa lain ketika Gus Maksum diundang menghadiri pertandingan silat di Kediri Timur. Saat itu beliau bertarung melawan pendekar silat, jago duel dari berbagai macam aliran silat yang sudah berkumpul di situ. Karena telah memiliki bekal dan kemampuan yang terlatih sejak kecil, Gus Maksum mengalahkan puluhan pesilat sendirian. Bahkan lawan terakhir berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Peristiwa ini terjadi pada usia beliau 16 tahun. Dan itulah peristiwa paling dramatik, membuat para pendekar lainnya harus mengakui kemampuan Gus Maksum di dunia persilatan. Kelima, ban bocor hanya dengan acungan jari. Saat NU masih menjadi partai massa, NU sering bentrok dengan massa LDII, dulu bernama Darul Hadis, waktu itu termasuk underbow dari Golkar. Suatu ketika massa LDII atau Golkar berkonvoi melewati jalan depan pesantren Lirboyo. Saat itu Gus Maksum sedang menerima tamu. Ketika arak-arakan itu sampai depan dalam Gus Maksum, beliau langsung keluar karena mendengar bising suara knalpot dan klakson kendaraan yang memekakan telinga. Melihat gelagat yang kurang baik ini, secara refleks Gus Maksum mengacukan jari telunjuknya ke arah mereka. Keajaiban pun terjadi dengan serta-merta seluruh ban kendaraan yang mereka tumpangi bocor secara serentak. Karena bannya bocor, rombongan konvoi itu tidak bisa melanjutkan arak-arakan. Akhirnya terpaksa mereka pulang dengan mendorong kendaraan mereka masing-masing. Keenam, tidak mempan senjata tajam. Hal ini terbukti saat beliau melakukan orang-orang PKI dahulu. Setiap bacokan dan tebasan senjata tidak pernah bisa melukai tubuh beliau. Bahkan senjata lawan selalu berhenti jarak 1 kilan dari tubuhnya. Kalaupun ada yang sampai mengenai tubuh beliau, senjata-senjata tak ada satupun yang melukai beliau. Keistimewaan ini juga terbukti ketika beliau diundang pengajian di daerah Sragen, Jawa Tengah pada tahun 1999. Waktu itu tanpa ada sebab yang jelas, tiba-tiba ada orang yang menikamnya. Untungnya Gus Maksum tidak terluka sedikit pun, hanya pakaian yang dipakai robek kena tikaman. Lalu pakaiannya itu pun beliau simpan karena pemberian dari salah seorang sahabatnya. Ketujuh, tidak mempan disantet. Kalau bicara santet, banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan. Hampir semua aliran ilmu santet dikenalnya, dan sudah tak terhitung banyaknya dukun santet yang pernah dihadapi. Sejak kecil, Gus Maksum sudah terbiasa menghadapi berbagai macam-macam aliran ilmu santet. Beliau juga tidak segan-segan untuk menantang para dukun santet secara terang-terangan. Hal itu dilakukan karena santet menurut Gus Maksum termasuk kemungkaran yang harus dilawan. Kekebalan Gus Maksum terhadap santet juga sudah pembawaan sejak lahir, karena beliau juga masih keturunan Kiai Hasan Besari, Ponorogo. Menurut Gus Maksum, sebagai muslim tidak perlu khawatir terhadap santet, karena santet hanya bisa dilakukan oleh orang-orang kufur atau murtad. Yang penting, seorang muslim haruslah selalu ingat kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Di antara pengalaman Gus Maksum mengenai santet, di antaranya dialaminya ketika menginap di Desa Wilayu, Genteng, Banyuwangi, sekitar jam 1:30 malam. Saat beliau hendak istirahat, tiba-tiba dari arah kegelapan muncul bola api sebesar telur terbang menuju ke arah pahanya. Dengan santai Gus Maksum membiarkan bola itu mendekatinya. Ketika bola itu sampai ke paha, beliau cuma bertanya, "Banyol ta? Mau bercanda ya?" Seketika itu juga bola api itu melesat pergi di tengah kegelapan malam. Satu lagi kejadian yang pernah dialaminya ketika bermalam di desa Keraton, Ranggeh, saat Gus Maksum beristirahat. Beliau didatangi keraja dijadian yang berusaha mencekiknya.
Tapi usaha itu dibiarkannya saja. Setelah beberapa lama, baru ditanya Gus Maksum, "Mau main-main ya?" Langsung kera itu lari menghindar dari Gus Maksum. Kedelapan, surat sakti. Gus Maksum pernah kedatangan tamu dari Semarang yang mengeluhkan kelakuan putranya yang suka mabuk-mabukan dan sering pergi ke lokalisasi. Bahkan putranya sering mengancam akan membunuh orang tuanya. Karena sudah tak tahan melihat kelakuan putranya itu, ia pergi ke rumah Gus Maksum di Kediri dengan harapan mendapat obat untuk mengobati perilaku anaknya. Tapi yang diharapkan tidak dipenuhi Gus Maksum. Beliau hanya membuatkan sepucuk surat untuk dibawa pulang agar dibacakan kepada anaknya. Walaupun orang tua itu bingung karena obat yang diharapkannya tidak diberi, ia tetap melakukan apa yang diperintahkan Gus Maksum dengan menyampaikan surat itu kepada anaknya. Dan begitulah, setelah surat itu dibacakan kepada anaknya, dalam waktu singkat, kelakuan anaknya yang sebelumnya tidak bisa dikendalikan perlahan berubah. Singkatnya, kelakuan anak itu tidak lagi nakal seperti dulu. Itulah kisah karomah dari kesaktian Gus Maksum Lirboyo. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat dan menonton video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jikalau video ini Anda rasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.